Halo, assalamualaikum, ketemu lagi di Kota Benas. Sekarang kita di Lapai Mahkota Anturium, tempatnya Mas Agung. Nanti kita tanya-tanya tip-tipnya ya, tip-tip cara perawatan aglonema. Nah, ini aglo-aglonnya kita tengok-tengok dulu. Nanti kita cari-cari ilmu dari Mas Agung. Nah, ini Mas Agungnya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau ngasih ilmu apa ini tentang perawatan aglo ini? Nah, mungkin bagi teman-teman ya kan ada beberapa kendala di saat musim penghujan. Jadi untuk kali ini karena kita benar-benar sudah memasuki musim penghujan hampir setiap hari ya teman-teman ya. Jadi kita mengupas tentang perawatan aglonema di saat musim penghujan. Nah, untuk kali ini itu kita sebelum memasuki ke tanaman-tanaman, yaitu sebelumnya kita mempersiapkan bagaimana kita merepotting media terlebih dahulu, karena karena media tanam yang sudah lama terpakai itu biasanya sudah mengalami pelapukan atau pembusukan media tanam. Contohnya yang mana ini Mas? Nah, contohnya ada ini seperti ini. Oh, ini kalau yang warna dari atas kayak gini ini udah wajib. Ya, dia sudah terlalu busuk ya untuk medianya. Jadi kita wajib menggantinya karena nanti di saat musim penghujan itu karena curah hujannya terlalu tinggi, setelah itu dia kadar airnya itu di dalam media itu pasti akan sangat banyak sekali. Maka dari itu kita ganti terlebih dahulu dalam proses perawatan di saat musim penghujan. Ini ada beberapa nanti yang akan kita ganti ya teman-teman ya. Ada beberapa, kalau lainnya sebagian besar memang sudah kita ganti. Jadi ini baru Mas? Ini baru kita ganti sekitar 1 bulan yang lalu. Setelah itu ini juga sudah kita ganti. Ini baru. Nah, jadi kelihatan ya Mas ya? Nah, kelihatan banget untuk masalah medianya. Ini juga rata-rata sudah kita ganti karena kemarin waktu memasuki musim hujan 1 bulan terakhir ini kita langsung waspada biar untuk mengatasi aglonema biar tidak gampang lownya teman-teman. Ini apa Mas ini kok cakep ini? Nah, itu wulandari. Nah, itu juga kali ini masih menggunakan pot kecil ya teman-teman ya. Warnanya itu loh cakep. Ini kalau musim hujan ini biar warnanya cakep gimana Mas? Ya tetap bagaimanapun juga aglonema itu membutuhkan sinar matahari ya. Walaupun mendung kan dia kan ada pembiasan sinar matahari, jadi tetap untuk menjaga warna tersebut itu kasihkan tempat yang biasanya cukup dengan sinar matahari. Ya, betul sekali. Kalau ini apa ini Mas? Nih. Nah, kalau ini maeswara, ini baru dipotong ya teman-teman ya. Kemarin juga pas waktu repotting itu sambil kita motong ini. Ini sekitar 1,5 bulan ini. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Iya, 1,5 bulan baru kita potong. Alhamdulillah gak ada daun yang kuning juga. Tapi ada beberapa, kalau misalnya seperti ini kemarin itu kita memang yang ini menggunakan cuma 2 akar. Ini yang paling bawah ini daunnya menguning, yang paling bawah. Karena minim minim akar, tapi yang lainnya tetap masih subur. Itu resiko dipotong biasanya cuma 1 daun yang agak menguning. Ini habis dipotong sekitar 1 bulan yang lalu. Oke, mau lanjut? Oke, lanjut langsung ke materi ya teman-teman ya. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu repotting tanaman aglonema yang benar-benar sudah harus diganti teman-teman. Ini umur medianya sudah cukup lama ya teman-teman ya, hampir 6 bulan ya, hampir 6 bulan lebih lah kayaknya ini, karena seperti ini warnanya ya teman-teman ya. Nah, ini langsung kita bongkar saja. Nah, warna akarnya putih-putih. Ini kemarin kita potong tanpa akar ini. Nah, habis dipotong ini ya. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu medianya, terus ada kita bersihkan. Ini memang dia kadar airnya yang di media di media lama itu memang kadar airnya itu sudah terlalu tinggi karena pembusukan media itu ada. Jadi karena sudah busuk, setelah itu dia menyimpan airnya sudah terlalu tinggi. Nah, maka dari itu
kita mau mengganti media ini untuk kita persiapkan menjadikan indukan teman-teman. Karena ini enggak saya caca lagi, saya mau persiapkan indukan. Kita pakai anak samping teman-teman. Anak samping. Oh, ini Ya. prospek ke anak samping. Ya, yang ini kita prospek ke anak samping, bukan ke prospek ke cacahan untuk barang kontes enggak, tapi ini kita siapkan ke anak samping. Nanti kalau di anak samping ini enggak rusak, Pak, Mas? Apanya? Apa Rosetanya prosesnya ini, ya pasti tampilannya kalau ini. untuk anak samping nanti tergantung medianya juga. Kalau medianya itu cukup nutrisi, cukup hormon pupuknya itu tidak akan mengecil. Nah, kayak gitu. Jadi mengecil itu ada beberapa faktor, karena seperti ini seharusnya ini dalam penggantian media itu seharusnya sudah dari 1 bulan yang lalu, jadi biar tidak terlalu mengecil banget. Ini tampilannya cakep loh, Mas. Ya cakep, lumayan sih ini untuk rosetanya, karena kemarin juga sebenarnya mau diikutkan kontes Oh, karena sempat ikut-ikutan. ya, sempat diikutkan kontes juga, jadi ini kemungkinan juga stres juga ya kan, karena ada dibawa ke sana kemari ya. Maka dari itu kita sekarang persiapkan sebagai induan. Nah, oke, untuk selanjutnya itu langsung kita ganti pupuk menggunakan media Super Mahkota Anthurium. Untuk medianya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita persiapkan untuk musim penghujannya. Nah, jadi media ini itu di saat musim penghujan itu memang benar-benar sangat cocok sekali, karena dia medianya sangat porus. Bila mana kita siram dengan air itu dia langsung akan keluar. Selang 2 hari 3 hari nanti dia akan sudah mulai harus nyiram lagi, karena kadar airnya juga sudah mulai berkurang kalau sekitar 2 hari 3 hari. Nah, terus langsung kita pakai saja media Super Mahkota Anthuriumnya seperti ini. Langsung kita repotting. Nah, teman-teman ya, ini kalau biasanya saya itu tidak menggunakan akar. Nah, ini kita repotting ya menggunakan akar, teman-teman. Nah, dalam penggantian media yang akarnya banyak itu kita memang kita pukul-pukul, kita isi dari sedikit demi sedikit biar nanti kondisi akarnya juga tetap bisa mapan seperti ini, teman-teman ya. Nah, kita tetap pukul sedikit demi sedikit, kita ngisinya itu jangan langsung banyak. Nah, biar akarnya itu tidak tumpang tindih ataupun kelipat, teman-teman. Nanti bisa busuk ya, Mas? Ya, biasanya akarnya nanti bisa busuk. Tapi kalau nanti kita kasihnya dari sedikit demi sedikit seperti ini, nah itu nanti dia akan mapan lagi dan tanaman itu juga tidak akan stres. Walaupun ganti media itu gampang, sebenarnya gampang ya, tapi kalau caranya salah, ibaratnya dalam posisi kita menekannya terlalu nekan, nanti tanaman itu juga akan rusak, akarnya juga akan busuk. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita kita isi sedikit demi sedikit sampai penuh ya teman-teman ya. Nah, setelah itu nanti langsung kita siram menggunakan air bersih, teman-teman. Sampai bersih ya, Mas? Sampai bersih. Sampai bersih. Kita siram menggunakan air yang bersih. Bentar, teman-teman. Kita nyari kerannya dulu. Nah, langsung kita siram seperti ini. Kita siram kotor aja, teman-teman ya, sampai benar-benar kotorannya itu hilang. Nah, seperti ini nanti dia akan padat sendiri, teman-teman, nggak usah dipadatkan, karena sudah terpadatkan dengan air ini sendiri. Nah, seperti ini. Nah, karena kita sudah siapkan sebagai induan, jadi nanti walaupun keluar anaknya, sudah dibiarkan saja sampai seumur sekitar media tersebut mau ganti, baru nanti kita angkat induk, atau bisa nanti mau dipanen anakannya saja juga bisa. Nah, untuk teman-teman yang pengen pengen direndam itu juga bisa, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya, bila mana teman-teman itu mau melakukan perendaman, ini kan banyak sekali ini bebian-bebian, itu memang benar-benar kita rendam dengan air bersih, teman-teman. Oh, ini ya. Airnya ya. Ini dikasih tambah vitamin? Kalau ini belum kita kasih tambahan vitamin, karena ini baru potongan-potongan tanpa akar. Oh. Nah, nanti ini biar netral dulu, terus biar ada pertumbuhan akar sedikit. Nah, itu nanti baru kita kasih tambahan vitamin. Selang kita kasih tambahan vitamin itu selang 1 bulan biasanya, kalau sudah ada pertumbuhan akar. Nah, seperti ini ya, kita rendam saja.
Kalau rendam berarti nggak usah disiram, Mas. Nggak usah, ini berat. Nggak, biasanya kita siram kan yang atas kan belum terkena air. Ya. Nah, jadi tetap kita siram dulu baru kita rendam. Nah, biar kalau seperti tadi itu kan apa namanya, dia kotorannya biar hilang terlebih dahulu, setelah itu langsung kita rendam. Nah, untuk perendamannya sendiri itu perkiraan sekitar 2-3 hari teman-teman. 2-3 hari kita rendam. Nah, setelah itu langsung kita apa namanya, angkat, terus kita kasih rak seperti biasa seperti ini. Nah, ini memang sudah mengalami beberapa perendaman ya teman-teman ya. Nah, seperti ini walaupun apa namanya, agro kecil-kecil itu tidak akan lonyot. Alhamdulillah untuk selama ini saya apa namanya merawat, alhamdulillah ya gak ada yang lonyot. Cuma sedikit lah, persentasenya lonyot itu cuma sedikit. Nah, untuk campuran medianya ini sendiri di saat musim penghujan itu biar porus, nah itu kita menggunakan komposisi sekam fermentasi, sekam bakar, kokopit, koko fiber, andam fermentasi, pasir malang, kelenteng oven, dan pakis oven. Nah, media ini sangat cocok sekali dengan cuaca atau iklim di Indonesia, apalagi di musim hujan seperti ini. Itu apa namanya, mengurangi resiko pembusukan akar ataupun lonyot batang. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman ya. Contoh-contohnya, walaupun kita siram 2 hari sekali, itu alhamdulillah tetap kondisi aglonema kita tetap dalam kondisi prima. Nah, seperti itu. Terus ada lagi teman-teman, ini ada lagi yang potongan dari bonggol. Ini sudah lumayan lama juga teman-teman ya. Ini potongan dari bonggol. Kalau ini medianya memang sudah sangat-sangat Lama. wah, kadaluarsa kalau ini teman-teman ini. Ya, nah ini, nah, Tapi untungnya pohonnya bagus ini. nah seperti ini teman-teman. Nggak bermasalah untuk. Ya, nah ini resiko kita lupa apa namanya dalam penggantian media teman-teman. Ini memang benar-benar sudah sangat lama sekali loh. Ini nyampe akar yang dibonggol sendiri itu nyampe nggak ada loh ini. Nah, ini resiko kalau kita apa namanya lupa ganti media. Nah, ini bagusnya dipisah ini Mas, bonggolnya Mas. Nah, kalau ini kita potong saja teman-teman. Nah, Potong saja kalau paling ini. bagus kita potong saja, nanti bonggolnya biar produksi lagi ya. Produksi Sebentar lagi. saya siapkan dulu karena ini juga mendadak. Mendadak. Kita siapkan dulu alat-alat potongnya. Oke Mas Agung, lanjut lagi. Nah, lanjut lagi, ini sudah kita persiapkan ya. Tadi memang ini mendadak karena nggak tahu, karena ini memang medianya sudah terlalu lama banget, kelupaan. Nah, ini kita persiapkan, kita lubangi terlebih dahulu pot apa namanya potnya. Kalau misalnya ada seperti ini, kita biar lancar untuk penyiramannya, kita bersihkan apa kelebihan-kelebihan yang menutupi apa namanya pot. Nah, ini seperti ini juga dibersihkan karena ini untuk bonggolan. Nanti bonggolannya kita cacah biar produksi lagi. Nah, sudah ya. Nah, ada lubangnya udah sempurna, sudah bisa menghalangi jalan keluarnya air. Nah, ini teman-teman ya, ini karena sudah terlalu lama untuk mengganti media ini sendiri, yaitu kita apa namanya repotting sama sekalian kita potong saja dari bonggolnya. Nah, seperti ini. Nah ini resiko kalau kita lupa apa namanya, Ini bonggol lama. lupa ganti media ya. Ini bonggol lama. Nah, ini bonggol barunya bonggol tetap baru. alhamdulillah Wih, udah panjang berapa senti loh Mas itu. ya, lumayan lah. Lumayan. Nah, ya tetap. Itu apa Mas? Nah, ini kita kasih antrakol. Jadi setiap Antrakol. kali teman-teman apa namanya memotong, jangan lupa mau dikasih antrakol bisa, mau kasih betadine bisa, mau apa dipakai lem juga bisa. Nah, seperti ini kita tunggu, biarkan dulu biar apa antrakolnya meresap, tunggu sampai kering. Nah, bonggol ini sendiri ya kan, ini karena panjangnya itu kurang lebih berapa ya, 12 cm ya teman-teman ya. Maka kita cacah sekalian aja, nanti siapa tahu bisa untuk produksi lagi. Nah, Jadi berapa ini Mas? ini nanti kita jadikan 1 2 3 4 5 4 4 batang. Nah, ini seperti ini ya. Ini kita bersihkan sekalian akarnya, nanti karena akarnya sudah mulai busuk ya, seperti ini teman-teman, kita hilangkan ya. Akar coklat. Akar coklat kita hilangkan, memang benar-benar kita bersihkan.
tanpa akar malah jauh lebih bagus, ya kan? Karena resiko apapun itu tumbuhnya dari akar. Nah, pertama kita menggunakan dua ruas, satu ruas, dua ruas langsung kita potong. Nah, seperti ini. Langsung lanjut lagi, satu ruas, dua ruas kita potong lagi. Kita potong. Setelah itu kita sisakan dua ruas lagi, kita potong lagi. Nah, ya namanya kita perbanyakan ya seperti ini teman-teman. Kalau untuk masalah resiko, nah, itu gimana cara mengurangi resikonya itu aja. Nah, terus kita kasih antrakol semua. Setiap potongan itu kalau bisa diusahakan dikasih antrakol. Nah, seperti ini. Nah, setiap potongan kita kasih antrakol semuanya ya teman-teman ya. Kalau bisa diusahakan semua kita kasih antrakol. Ini kasih antrakol segini aja. Nah, setelah dipastikan benar-benar semuanya kena antrakol. Nah, bila mana teman-teman itu pengen menghemat tempat atau apa, itu nanti yang potongan-potongan bonggol tanpa akar seperti ini itu kita bisa kita jadikan satu teman-teman. Nanti setelah apa namanya, setelah tumbuh tunas, nah nanti baru kita pindah. Nah ini teman-teman ya, ini tidak perlu ditanam ke atas nih enggak, tapi kita tidurkan seperti ini. Ini untuk menghemat tempat saja teman-teman ya. Nah seperti ini kita tanam seperti ini. Setelah itu kita masukin media lagi. Wah, nanti kalau udah tumbuh tunas berarti harus super hati-hati mas pindahnya mas. Ya enggak, ini kan nanti biasanya kalau baru keluar satu daun, dua daun itu kan akarnya belum terlalu banyak. Jadi masih aman sih untuk masih dipisah-pisah, masih aman. Karena akarnya masih sedikit. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa ya teman-teman ya, setiap kali kita menanam jangan lupa disiram, karena apa, kalau nggak disiram kita lupa nyiram ya itu apa, medianya jadi kering. Nah, oke, sekarang yang ini. Nah, sekarang ya ini teman-teman ya, ini daunnya masih roset. Ini ya teman-teman ya, ini daunnya masih roset, masih bisa untuk kontes. Tinggal ngilangin daun satu ini, yaitu sudah roset sempurna. Hilang daun satu, benar-benar bagus. Nah, terus ini kan akarnya banyak teman-teman. Ini kan potnya kecil. Karena kita mempertahankan kerosetan, itu kita kasih pot yang kecil aja. Nah, seperti ini. Itu fungsinya memang kita membatasi nutrisi yang apa namanya, untuk bahan-bahan roset. Nah, biar tetap stabil untuk penanamannya. Stabil, sama ini potnya pendek ya mas. Ya, beda sama yugap ya, itu memanja. Ya. Nah, ini gini teman-teman, kalau kita menggunakan pot yugap dia kan panjang, jadi untuk kadar asamnya contohnya ini seperti ini teman-teman ya. Nah, dia kadar asamnya itu jauh lebih banyak kalau kita menggunakan pot yang tinggi. Kalau pot yang pendek itu kadar asamnya dia semakin sedikit karena dia pendek. Kadar asam itu biasanya 3/4 dari apa namanya, dari pot. Nah, maka dari itu kita menggunakan pot yang pendek. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan heran ya teman-teman ya, kenapa kok di pot kecil itu, memang karena kalau kita kontes rata-rata kita menggunakan pot yang kecil saja untuk membatasi nutrisinya seperti ini. Nah, jangan terlalu ditekan ya teman-teman ya. Kalaupun menekan itu cuma samping-samping saja, karena ini kan akarnya kan sudah terlalu banyak, jadi untuk resiko apa namanya, resiko akar patah itu pasti ada. Jadi kalau bisa diusahakan cuma dipukul-pukul sedikit aja kayak gini teman-teman. Nah, pukul-pukul sedikit biar dia rongga-rongga akar itu biar keisi. Dikit-dikit aja pukul-pukul, nggak usah terlalu keras-keras. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Baru nanti kita siram. Nah, yuk kita siram terlebih dahulu. Semuanya ini kita siram, walaupun nanti selanjutnya kita akan rendam, tapi tetap akan saya siram terlebih dahulu ini biar hilang nanti kotor-kotoran yang atas sampai airnya bersih. Ini juga sama, ini kita siram sampai airnya bersih. Nah, ingat ya teman-teman ya, ingat di rumah bila mana aglonema yang
lama sudah nggak di apa namanya ganti media, segeralah ganti media sebelum nanti terjadi akar lonyot ataupun batang patah pinggang teman-teman. Langsung kita rendam lagi teman-teman. Kita masukkan perendaman. Nah ini yang sudah 2 hari kita singkirkan dulu nggak apa-apa. Ini kita rendam lagi yang ini. Nah kita singkirkan yang sudah 2 hari kita singkirkan. Nah ini seperti ini teman-teman. Ini dari hasil potongan bonggol menggunakan media super mahkota anthurium. Ini bonggol second ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, ini bonggol second teman-teman loh. Bonggolnya cuma separuh tok ini. Tapi ya alhamdulillah hidup. Karena ya kita berusaha bagaimana biar bonggol-bonggol second pun tetap bisa untuk produksi. Nah mungkin itu dulu tips dari saya. Jadi jangan lupa teman-teman di rumah bila mana ada media yang sudah lama tidak diganti, segera diganti. Nah bagi teman-teman yang mau order apa namanya media super mahkota anthurium, nah media super mahkota anthurium ini nanti bisa langsung WhatsApp di nomor HP admin kita di nomor 083 823 7777 186. Kita ulangi lagi 083 823 7777 186. Nah bagi teman-teman yang ingin order, untuk harganya sendiri itu kita bandrol harga Rp50.000 per packnya. Nah untuk beratnya itu sekitar 3 kg teman-teman. Jadi segini itu sekitar 3 kg. Kita jual harga Rp50.000. Nah untuk hasil-hasilnya seperti ini teman-teman ya. Untuk hasil-hasilnya itu untuk hasil yang roset-rosetan itu juga ada, untuk bebian, yang untuk rumpun itu juga ada. Jadi media super mahkota anthurium itu multiguna atau bisa digunakan di segala macam jenis tanaman ataupun baik itu anakan, potongan bonggol maupun rumpunan teman-teman. Mungkin tips dari mahkota anthurium segitu dulu tuh hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan komennya di Kota Bunga untuk apa namanya mendukung channel kami, dan nanti akan ada tips-tips yang bermanfaat ya. Mungkin gitu dulu. Bila mana ada tutur kata saya yang kurang sopan atau kurang pas di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Agung yang sudah ngasih ilmu-ilmunya tentang aglonema. Oke, tonton terus video-video Kota Bunga dan terima kasih.